Lagi adik-adik kelas 7, ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membahas latihan pH dengan topik suhu, pemuaian, dan kalor. Ada 20 soal ya. Kita lihat yang nomor 1. Nomor 1. Saat musim dingin, suhu malam hari di kota X min 6 derajat Celcius. Jika pada pagi hari suhu berubah menjadi min 1 derajat Celcius. Dari pernyataan tersebut, perubahan suhu di kota X dalam skala Celcius adalah, nah ini min 6 derajat Celcius ini kan udah Celcius, ini juga 1, ini udah Celcius. Berarti perubahan suhu itu selisih suhu. Simbolnya seperti ini ya, segitiga itu delta ya. T temperatur suhu. Ini perubahan suhu atau selisih suhu. Perubahan suhu. Berarti selisih suhu akhir kurang suhu awal. Suhu akhirnya kan min 1 kan, 1 dikurang min 6. Nah, tetap dibuat minnya ya. Berarti min 1 min kali min plus 6. Berarti min 1 plus 6 berarti 5 derajat Celcius. Inilah perubahan suhunya. Hati-hati ya di sini. Oke, gampang ya. Nomor 2. Suhu di tempat A adalah 10 derajat di bawah 0. Suhu di tempat B 20 derajat di atas 0. Dan suhu di tempat C adalah tepat di tengah di antara suhu tempat A dan suhu tempat B. Dari pernyataan tersebut, suhu di tempat C itu adalah, berarti kita buat dulu garisnya. Ini kan 0. Suhu di tempat A itu kan 10 derajat di bawah 0, berarti minus sebenarnya. Ini ya. Ini. Berarti sini minus 10 sebenarnya derajat Celcius ya. Tapi dari sini panjangnya 10 ya. Suhu di tempat B itu 20 di sini. Nah, dari sini. Berarti ini 20 ya. Dari 0 hitungannya. Nah, berarti kalau suhu di tempat C itu di tengah-tengah antara A dan B. Berarti ini range-nya ini ya. Iya, berarti range-nya ini, range suhunya ini berapa nih? Berarti kalau dari 0 ke A itu 10, dari 0 ke B 20, berarti range suhunya 10 tambah 20 dong. Berarti 30 ya. Nah, kalau dia suhu di tempat C itu di tengah-tengah di antara range suhunya ini, berarti suhu di C itu yaitu ya di tengah-tengah, berarti range suhu bagi 2 ya. Kan di tengah-tengah per 2, berarti 30 per 2 berarti 15. Tapi 15 itu harus diukur dari A. Ini 15 diukur dari A. Kalau diukur dari 0 kan hitungannya dari 0 ya. Kalau dari 0 berarti suhu di C berapa? Suhu di C diukur dari 0, berarti dari A ke 0 aja udah 10. Ini 10 ya. Berarti 15 tambah 5 lagi lah di sini. Ini 5 ya. Inilah sebenarnya suhu di C. Kan ukurnya dari A. Berarti suhu di C itu sebenarnya 5 derajat ya. Berarti 5 derajat Celcius ini diukur dari 0 ya. Dari 0-nya. Jadi jawabannya sebenarnya 5 ya. Bukan 15. 15 itu panjang dari A ke C-nya. B ke C juga 15. Tapi kalau diukur dari 0 berarti 5 derajat Celcius. Oke, seperti itu yang nomor 2 ya. Nomor 3. Suhu saat pagi hari di suatu tempat 20 derajat Celcius dan siang hari 30 derajat Celcius. Perubahan suhu dalam skala Fahrenheit adalah, berarti ini kan Celcius Fahrenheit kan perbandingannya beda ya. Kita ubah dulu. 20 Celcius berapa Fahrenheit? Nah, berarti pakai perbandingan ya. Berarti Fahrenheit kan dari 32 ya, F kurang 32 minimumnya, maksimumnya kan 212 ya, kurang 32. Nah, Celcius ini diketahui 20 Celcius kan X minimumnya 0, X maksimumnya 100. Berarti berapa ini? F kurang 32, ini 212 kurang 32 180 loh. Berarti 20 per 100. Ini 100 dengan 180 sama-sama bagi 20. Ini 9, ini 5.
Berarti F kurang 32 per 9, 20 bagi 5 kan 4 per 1 ya. Ini kan 20 bagi 5. Berarti kali silang. F kurang 32 kali 1, F kurang 32 ya. 9 kali 4, 36. Berarti min 32 pindah ke ruas kanan, berarti F-nya berapa? 36 tambah 32. Berarti 68 derajat Fahrenheit. Itu kalau 20. Kalau 30, ya berarti tinggal gini. Berapa Fahrenheit ya? F kurang 32 sama ya, per 212 kurang 32. Berarti 30 kurang 0, 100 kurang 0 ya. Ini F kurang 32 per 180. Ini 30 per 100. Sama-sama bagi 20 ini tadi, ini 9, ini 5 ya. Nah, 30 bagi 5, 6. Berarti F kurang 32 per 9 sama dengan 30 bagi 5, 6. Berarti F kurang 32 per 9. 9 kali 6 berapa? 54 kan? Berarti min 32 pindah ruas kanan, berarti F 54 tambah 32. Jadi berapa? 2 tambah 4, 6. 5 tambah 3, 8. 86 derajat Fahrenheit. Berarti kan yang ditanya berapakah perubahan suhunya dalam skala Fahrenheit? Ya udah, perubahan suhunya delta F. Berarti suhu akhirnya kan 86. Suhu awalnya 68. Berarti 86 kurang 68. Berarti berapa? 6 kurang 8 nggak bisa. 16 kurang 8, 8 ya. Ini tinggal 7. 7 kurang 6, 1. Berarti 18 derajat Fahrenheit. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa dia dikurang dulu, 30 kurang 20 baru ditukar ke Fahrenheit. Nanti hasilnya nggak pas dia. Kalau pas nanti boleh, tapi kalau nggak pas jangan dipakai cara itu ya. Lanjut nomor 4. Jika suhu dalam skala Celcius 40 derajat, menurut kamu berapakah suhu tersebut dalam skala Fahrenheit dan apa yang dapat kamu simpulkan? Ya tinggal kita konversikan aja ya. 40 derajat min 40 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Berarti F dikurang 32 ya. Tadi 212 ya. 212 kurang 32 ya. Sama dengan ini min 40 lah ya. Kurang 0 kan Celcius. Berarti ini 100 kurang 0. Berarti ini F kurang 32. 212 kurang 32 kan 180 ya. Ini min 40 per 100. Ini 180 bagi 20 kan 9. 100 bagi 25 berarti Celcius dengan Fahrenheit perbandingannya 5 banding 9. Berarti ini F kurang 32 per 9. Ini min 40 per 5 kan. Nah tinggal kita lihat F kurang 32 per 9. Min 40 bagi 5, 40 bagi 5 8, min 8 ya. Kali silang F kurang 32, 9 kali min 8, 9 kali 8, 72, berarti min 72 ya. Berarti pindah ini min 32 kemari, berarti F min 72 ditambah 32. Berarti F sama dengan min 40 derajat Fahrenheit. Berarti ketika 40 Celcius, ternyata itu kalau kedua Fahrenheitnya min 40 Fahrenheit juga ya. Apa yang dapat kita simpulkan? Berarti skala Celcius dan Fahrenheit itu memiliki angka yang sama pada angka berapa? Fahrenheit memiliki angka yang sama pada suhu, angka yang sama pada min 40 ya. Jadi min 40 Celcius samalah dengan min 40 Fahrenheit. Oke. Lanjut nomor 5. Suhu suatu zat cair diukur dalam skala Celcius 60 derajat Celcius. Maka suhu tersebut dalam skala Reaumur dan Kelvin berarti 60 Celcius berapa Reaumur? Coba kita kan berarti Reaumur tanya. Reaumur kan dia kurang 0 ya, sama ya dengan Celcius. Ini 80 titik maksimumnya, ini 0. Celcius berarti diketahui 60 kurang 0. Berarti Celcius 100 kurang 0. Ini nggak pakai rumus, pakai perbandingan. R
kurang 0 R, 80 kurang 0 80 ya. 60 kurang 0 60, 100 kurang 0 100. 80 dengan 100 sama-sama dibagi 20, sini 4, sini 5 ya. Sini R per 4, ini 60 per 5. Tinggal gini, R per 4, 60 bagi 5 berapa yuk? 12. Berarti R 4 kali 12 berarti 48 derajat real umur ya. Nah, sekarang ke Kelvin berapa? Kalau Kelvin berarti 60 Celcius berapa Kelvin? Ya udah, berarti Celcius sama tadi ya. Kelvin kan 273. Ini 3373 kurang 273 ya. Nah, Celciusnya ini 60, ini kurang 0, ini 100. Nah, berarti K kurang 273, ini 373 kurang 23 kan 100. 60 kurang 0, 60, ini 100 kurang 100. Ini sama perbandingannya. Berarti Kelvin 60 min 273 pindah ke kanan berarti plus ya. Berarti berapa? 3, 6 tambah 7, 13, 1. 333 Kelvin. Real umurnya 48 derajat real umur. Seperti itu ya. Lanjut nomor 6. Sebuah termometer yang tidak umum menggunakan skala pengukuran dengan titik beku air min 15 derajat Celcius dan titik-titik air 60 derajat X. Ini 15 derajat X dan 60 derajat X. Jika termometer tersebut menunjukkan nilai 21 derajat X, maka nilai tersebut dalam skala Celcius. Berarti ini perbandingan X ya. Jadi kalau misalnya sini derajat X, ini titik tetap X maksimumnya ya. X maksimumnya itu dia 60 ya. X minimumnya min 15 ya. Nah, Celcius berapa? Celcius X maksimumnya 100. Ini 0. Berarti kalau 21 derajat X itu berapa derajat Celcius? Ini kan Celcius ya. Berarti tinggal kita buat perbandingannya ya. Berarti Celcius kurang X minimumnya kan 0. Ya, yang ini ya. Berarti X maksimumnya 100 ya, kurang 0. Yang X yang diketahui kan ini 21. Berarti 21 dimulai ini min 15, berarti kurang min 15 juga ya. Berarti X maksimumnya kan 60 ya. X minimumnya min 15. Gitu ya, udah. Berarti C kurang 0, C 100. Kurang 0 100. 21 kurang 15 berarti 21 plus 15 ya. 60 kurang 60 plus 15. Berarti C per 100. 21 tambah 15 6. 36 ya. 60 dan 75 ya. Sama-sama bagi 25. Ini 4, ini 3 ya. Ya udah, berarti C per 4 sama dengan 36 per 3 ya. 36 bagi 3 kan dia berapa ya? 12 ya. 12. 1 12. Berarti C-nya 4 kali 12. Berarti 4 kali 2 8, 48 derajat Celcius. Jadi 21 derajat X sama itu dengan 48 derajat Celcius. Oke, seperti yang nomor 6. Gak usah pakai rumus, hanya perbandingannya. Nomor 7. Seseorang ingin memasuki ruangan rapat, kemudian oleh petugas diukur suhunya 95 derajat Fahrenheit. Menurut kamu, di masa pandemi orang ini tersebut akan memasuki ruangan rapat atau disuruh pulang? Kalau dia masa pandemi, kalau suhunya lebih dari 37 baru disuruh pulang ya. Nah, ini suhunya 95 Fahrenheit. Coba kita ubah dulu ke Celcius ya. Berarti 95 derajat Fahrenheit itu berapa Celcius kira-kira gitu ya. Berarti ini Celcius tanya, Celcius kurang 0, 100 kurang 0 ya. Fahrenheit dimulai dari 32 ya, 95 kurang 32. Maksimumnya kan 212 ya. Udah, tinggal C kurang 0, C 100 kurang 0, 100. 95 kurang 32, 5 kurang 2, 3. 9 kurang 3, 6. 212 kurang 32, 180. Sama-sama bagi 20 ini. Ini 5, sini 9. Berarti C per 5 sama dengan 63 bagi 9. 63 bagi 9 berapa yuk? Itu
7 per 1 kali silang C kali 1 C 5 kali 7, nah berarti 35 derajat Celcius. Kalau 35 derajat Celciusnya suhunya disuruh pulang enggak? Tidak kan? Berarti dia akan memasuki ruang, berarti dia ini memasuki ruang atau tidak pulang ya, memasuki ruang rapat. Karena apa? Karena suhunya masih suhu di bawah, masih normal ya suhunya normal kan, tidak lebih dari 37 ya. Nah kalau lebih baru suruh pulang, karena kan ini kan Fahrenheit sebenarnya. Oke, nanti ada soalnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut nomor 8. Dua kawat berbeda jenis dengan panjang sama, ketika dipanaskan pada suhu yang sama akan bertambah panjang. Pertambahan panjang kedua kawat berbeda. Kenapa ya? Jadi ada dua kawat, ini kawat satu, misalnya tembaga, tapi dia panjangnya sama, ya, anggap panjangnya 1 meter. Ini kawat besi yang nomor 2. Jadi kawatnya ini panjangnya sama, dipanaskan pada suhu yang sama. Kenapa pertambahan panjangnya berbeda? Ayo. Itu karena ini kan misalnya kawatnya jenisnya udah beda dong, katanya ini besi, ini tembaga. Berarti yang menyebabkan adalah apa? Ya karena jenisnya berbeda. Jenis berbeda itu menyatakan jenis berbeda nilai koefisien muai. Nilai koefisien muai panjang berbeda. Muai panjang berbeda. Walaupun dia misalnya panjangnya sama, tapi dipanaskan pada suhu sama, kalau nilai koefisien muai panjang berbeda, maka pertambahan panjangnya berbeda. Oke? Lanjut nomor 9. Perhatikan gambar pemuaian 3 logam pada peralatan Munzenbroek berikut. Munzenbroek itu adalah alat untuk menguji pemuaian panjang ya, logam terutamanya. Urutan logam dari yang paling lama memuai ke paling cepat memuai. Nah ini sebenarnya, ini dia belum dipanaskan ya, gambar 1. Berarti ini jarumnya itu masih di angka 0, ini semua di angka 0 ini. Nah setelah dipanaskan, ketika jarumnya itu naik, maka dia lebih cepat memuai. Jadi jarum yang cepat naik itu lebih cepat memuai, yang cepat naik lebih cepat memuai. Berarti kalau lebih cepat memuai, lebih cepat bertambah panjang. Nah dari situ udah bisa kan, mana yang lebih tinggi jarumnya? Logam R. Berarti logam R lebih cepat memuai. Mana yang kedua? Logam P. Mana yang lambat memuai? Logam Q, karena jarumnya masih ini. Berarti kan dia urutan logam dari yang paling lama memuai. Berarti logam Q, logam Q, terus nomor 2 apa? Logam P, logam R. Logam R yang paling cepat memuai ya. Karena pertanyaan dari paling lama, berarti logam Q, logam P, dan logam R. Kalau dari paling cepat nanti mana? Dari logam R, logam P, logam Q. Tapi yang ditanya dari paling lama. Oke, bisa ya. Lanjut nomor 10. Sambungan rel kereta dibuat seperti gambar berikut dengan tujuan apa? Nah ini sambungannya ini. Diberi celah, sambungan diberi celah. Sambungan diberi celah. Itu dibuat seperti itu tujuannya tidak melengkung dia, tidak melengkung ketika memuai di saat siang hari ya. Ketika memuai di saat siang hari biasanya. Kan nanti kalau siang hari kan suhunya tambah, berarti ini bertambah panjang, dia ini nutup sini, ini bertambah panjang. Jadi dia, kalau dia nggak diberi celah ya melengkung dia ya. Oke, nomor 10 bisa ya. 11. Jika nilai koefisien muai panjang logam 0,002 per derajat Celcius, maka nilai koefisien muai volume logam, nilai koefisien muai panjang kan simbolnya alfa ya ini, 0,0002 per derajat Celcius. Berapa nilai koefisien muai volume? Nilai koefisien muai volume gamma seperti ini. Nah ini rumusnya kan berapa nih?
nilai koefisien mulai volume 3 kali nilai koefisien mulai panjang. Ya udah tinggal dikali 3. 3 kali 0,0002. Tinggal kalikan ini 3 kali 2 6. Ya udah ini tinggal 3 kali 0 0, 3 kali 0 0, 3 kali 0 0, 3 kali 0 0. Berarti 0,0006 derajat Celcius. Gampang ya. Lanjut nomor 12. Anomali air merupakan sifat keanehan air. Dari grafik anomali air dapat disimpulkan apa? Nah ini coba ini. Ketika suhunya 0 dipanaskan dari 0 sampai 4, ini dia grafiknya turun dia nih. Berarti volume berkurang. Di saat dia dari 4 sampai seterusnya, berarti ini grafiknya naik. Berarti volume bertambah. Iya kan? Berarti bisa kita simpulkan dari 0 sampai 4 derajat Celcius volume berkurang. 4 lebih besar dari 4 derajat Celcius berarti volume bertambah. Berarti artinya apa? Maka pada suhu 4 derajat Celcius, itu volume air paling kecil. Kan turun dia paling kecil. Nah, kalau volume air paling kecil maka otomatis massa jenisnya paling besar ya. Massa jenis air paling besar. Itu harus diingat ya. Besar. Itu kesimpulannya. Oke, bisa ya. Lanjut. Perhatikan tabel dan pasangan bimetal berikut. Bimetal itu B2 metal logam, 2 logam yang dikeling dirapatkan dipaku jadi satu. Menurut tabel pasangan metal yang benar jika dipanaskan. Kalau bimetal dipanaskan dia melengkung kemana? Bimetal dipanaskan dia akan melengkung dia sebenarnya, karena kan beda koefisien semuanya, melengkung walaupun panjangnya sama ya, ke arah logam dengan koefisien muai paling kecil ya, itu diingat, koefisien muai paling kecil. Nah koefisien muainya ini ya, ini lihat aja 0, nya kan sama 0, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita lihat ini 26, 19, 12, 17. Paling kecil itu kan besi 12. Nomor 2 tembaga, nomor 3 kuningan. Paling besar aluminium. Misalnya kita lihat ini bimetal yang nomor 1, besi kuningan. Besi ini melengkung ke arah besi ya, melengkung ke arah besi ke atas. Besi koefisien muainya berapa? 12 ini ya. Kuningan 19. Berarti benar ya. Dia akan melengkung ke arah besi karena nanti kuningan itu lebih cepat bertambah panjang. Besi lama karena koefisiennya kecil. Jadi melengkung ke arah besi, ke arah koefisien muai yang paling kecil, ke arah besi. Berarti ini benar. Nah, kita tes yang nomor 2. Tembaga koefisien muainya 17. Kuningan 19. Berarti benar ya. Paling kecil tembaga, kuningan paling besar, berarti melengkung ke arah tembaga. Benar. Yang nomor 3 aluminium. Aluminium itu 26, besi 12. Salah dong. Ini salah, harusnya melengkung ke bawah dia ya. Dia harus melengkung ke bawah. Yang nomor 4 aluminium 26. Terus kuningan 19. Ini yang di atasnya. Salah ya. Nah gitu ya, itu kalau dipanaskan. Kalau didinginkan dia sebaliknya ya, itu perlu diingat. Jadi jawabannya 1 dan 2. Lanjut ya, nomor 14. Konsep kalor. Kalor diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 25 hingga suhu 125 adalah, berarti terjadi perubahan suhu ya. Tuliskan dulu diketahui massa ya, 2 kg. Kalor jenis C ya 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Perubahan suhunya kan dipanaskan dari suhu 25 ke 125, berarti selisihnya ya 125 kurang 25 100 derajat Celcius. Ditanya berapa kalornya, berarti ada perubahan suhu. Berarti rumus kalornya apa ini? Massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Udah,
tinggal dikalikan aja. Massa 2 kali 460 kali 100. Udah 46 kali 2 berapa? 6 kali 2 12. 1 4 kali 2 8 tambah 1 9 ya. 12 1 apa 9. Tambahkan nolnya udah 3. Berarti 92.000 Joule. Gampang ya. Lanjut nomor 15. Banyak kalori yang diperlukan untuk meleburkan 2 kg es pada titik leburnya. Jika kalori lebur es 336.000 Joule per kilogram adalah. Berarti konsep melebur berarti perubahan wujud ya. Nah, kalau perubahan wujud itu suhunya tetap ya. Wujud. Ini nanti suhunya tetap. Terus kalornya itu diperlukan untuk apa? Ya untuk mengubah wujudnya tadi. Maka besar kalornya itu Q nanti massa kali kalor lebur. Nah, massanya 2 kg ya. Ya, masukkan dia 2. Kalor leburnya ini 336.000, tinggal kita kalikan aja. Udah sama kan ini Joule, ini kilogram, ini kilogramnya. Dah, tinggal 2 kali 336, 2 kali 6, 12. 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 2 kali 3, 6. Tambahkan 3 nolnya. 672.000 Joule. Oke, gampang ya. Ini sudah pernah ada contoh soal. Lanjut nomor 16. Grafik kalor. Besar kalor untuk mengubah 2 kg es pada proses PQR. Kalor jenis es 2100 Joule per kilogram Celcius dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram adalah. PQR coba berarti ada berapa tahap? P ke Q. Nah, ini satu tahap. Q ke R satu tahap, 2 ya. Jadi kalau dari PQR berarti kalor itu kan Q ya. PQR berarti kalor dari P ke Q ditambah kalor dari Q ke R. Kalor dari P ke Q kan suhunya berubah dari min 5 sampai dia suhu 0. Ini daerah S. Berarti nanti rumusnya massa S kali kalor jenis S ya. Kali perubahan suhunya delta T. Kan gitu. Nah, dari Q ke R itu dia grafiknya mendatar. Berarti sini di Q suhunya 0, di R juga ini suhunya 0. Berarti ini perubahan wujud. Berarti S melebur ya. Perubahan wujud kan suhunya tetap. Berarti rumus kalor nanti massa kali kalor lebur. Nah, tinggal kita masukkan massanya berapa. Ini yang ada kilogram nih. Ini massa. 2. Kalor jenis S berapa? 2100. Perubahan suhunya dari minus 5 ke 0. Kenaikan suhunya itu 5 ya. 0 kurang min 5. Berarti 0 tambah 5, 5 ya. Tambah melebur berarti massa S 2 ya. Kalor leburnya berapa? 336.000 ya. Udah tinggal dikalikan. 2 kali 5 10. 10 kali 2100 21.000 ya. Tambah ini 2 kali 6 12. 1 2 kali 3 6 tambah 1 7. 2 kali 3 6. Ini berarti kalornya udah dapat dong. Berarti 672.000 ditambah 21.000 ya. Jadi berapa ini? 2 tambah 1 3. 7 tambah 2 9. 6 9 3. 693.000 Joule. Itulah jawabannya ya. Gampang ya. Lanjut nomor 17. Jika di dalam gelas berisi 100 gram air bersuhu 20, kemudian dimasukkan air bersuhu 80-50 gram, maka suhu campuran air. Berarti ini konsep adjust black ya. Adjust black berarti pencampuran 2 zat yang suhunya beda. Berarti ini suhu gelas air. Jadi sini ada gelas berisi air lah ya. Airnya 100 gram lebih banyaknya. Ini air. Suhunya masanya berapa ini? 100 gram M1 lah ini. 100 gram. Kalau jenisnya C ya, ini air. C1 boleh ya, air ya. Terus dia suhunya berapa ini T1 nya? 100 gram air ini 20 derajat Celcius. Terus di sini ada gelas lagi berisi air yang 50 gram diisi, tapi dia suhunya lebih banyak ya. Ini M2. Ini 50 gram. Ini suhunya 80 ya. Nah, ini dia lebih sedikit dia ini.
nanti dituang kemari, ini dituang kemari dalam suatu wadah ini. Itu dia konsepnya. Nah, nanti ini dia. Nah, berapa suhu campuran TC? Ini tanya suhu campuran. Berarti ajas black itu apa rumusnya? Berarti nanti ada yang melepas kalor, ada yang menerima kalor. Yang melepas itu ini melepas kalor ya. Kalau ini menerima yang suhunya lebih rendah ya. Berarti kalor lepas sama dengan kalor serap atau terima, menerima ya. Berarti kalor lepas berarti masanya ini ya, M2 lah ya. Kalor jenisnya ini enggak C2. Sebenarnya nanti sama-sama air, berarti C1 harus sama dengan C2 ya. Sama dengan C lah misalnya, air. Sama-sama air kan. Ini C2, ini kalor lepas berarti suhunya turun dong, berarti 80 kurang TC ya. Ini yang menerima M1, kalor jenis air juga C1. Jadi suhunya naik dari 20 ke TC, berarti TC kurang 20. Nah, karena sama-sama air dia C1 C2 sama, ini kita coret ini. Berarti M2 berapa? 50 kali 80 kurang TC. Ini M1 100. Ini TC kurang 20. Sama-sama bagi 50. Ini 50 bagi 50 1, 50 100 bagi 2 52. Berarti ini 1 ya. 1 kali 80 berarti 80 kurang TC. Ini 2 kali TC, 2 TC. Kan kalikan kemarin. Kalikan ke min 20. 2 kali min 20 min 40 ya. Nah, kita pindahkan min TC kemari, min 40 kemari kan bisa ya. Berarti berapa? 80 min, jadi pindah ke kiri jadi plus ya. Nah, ini 2 TC. Min TC pindah ke kiri, ke kanan jadi plus ya. Berarti 80 tambah 40 120. Ini 2 TC tambah TC 3 TC. Berarti TC-nya itu sama dengan 120 bagi 3. 12 bagi 3 berapa yuk? 40 derajat Celcius. Gampang ya? Nanti dilihat aja. Itu yang nomor 17. Nomor 18. Sebuah percobaan untuk mengetahui sejumlah kalori yang diserap 0,5 kg minyak goreng, berarti masanya 0,5 kg minyak goreng ya. Hasil percobaan kalori jenis minyak goreng ditentukan pada grafik berikut. Dari grafik kalori jenis minyak, berarti tanya kalori jenisnya. Nah, dari grafik apa yang bisa kita tentukan? Berarti grafiknya dari 26 suhu awalnya. Dipanaskan sampai 50. Berarti perubahan suhunya ya. 50 kurang 26 berarti 24 ya. Nah, kalornya saat 50 berapa? 28.800 ya. Joule. Ditanya kalor jenisnya apa rumusnya? Q sama dengan M kali kalor jenis kali perubahan suhu. Q-nya berapa? 28.800. Masanya 0,5. C-nya ini cari ya. Perubahan suhunya 24. Berarti 28.800 0,5 kali 24 kan sama aja 24 bagi 2 ya. 12C. Berarti kalor jenisnya 28.800 bagi 12. Kalau kalian bagikan ini hasilnya 2.400 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, gampang ya. Lanjut nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Mengapa pada percobaan kedua harus memakai lap tangan dan perpindahan kalor seperti apa yang terjadi? Nah, percobaan pertama di sini sendok dipanaskan di atas lilin. Sendok kan terbuat dari logam ini ya. Yang terbuat dari logam lah kita lihat, ada yang dari plastik. Nah, maka nanti panasnya akan mengalir kemari. Sehingga ini akan panasnya yang mengalir ya. Maka ini tangan akan kepanasan, maka dipakai lap. Maka dia kenapa harus pakai lap tangan ya, karena ujung yang satu akan merasakan panas, jadi ujung yang lain merasakan panas. Nah, terus ditanya perpindahan kalor apa yang terjadi? Ini kan yang berpindah itu bukan logam dari sini kemari, tapi panas yang berpindah. Panas yang berpindah berarti itu namanya konduksi, perpindahan secara konduksi. Kalau panas berpindah, konduksi, berarti
zat perantara tidak berpindah ya. Tidak berpindah. Yang berpindah panas ya. Oke, bisa ya. Lanjut nomor terakhir, nomor 20. Nomor 20, jika massa, jenis, dan suhu dua zat sama, menurut kamu dapat atau tidak terjadi konsep Ajax Black? Kalau suhunya itu sama, jenisnya sama, massanya sama, maka sudah pasti kalori yang diserapnya dengan kalori yang diterima ini nanti, ini kan kalau dia ini, kalau diterima itu nanti dia tidak apa ya, nanti dia kalau suhunya, kalau dia Ajax Black itu kan dia terjadi kalau terjadi suhu berubah. Nah ini suhunya sama, suhu sama, terus jenisnya juga sama, masanya sama, maka ini tidak terjadi konsep Ajax Black, tidak terjadi konsep Ajax Black. Jadi suhunya ini dalam konsep Ajax Black itu suhunya berubah, tapi di sini suhunya bukan berubah tapi sama atau tetap, ini sama. Maka kalau suhunya sama tetap, terus massanya sama, massa M sama, terus jenisnya sama, kalau jenis sama, maka ini sudah pasti tidak terjadi konsep Ajax Black. Oke, jadi nggak ada kalori yang diserap dan terima, ini nggak ada nanti. Seperti itu konsep yang nomor 20. Itu kira-kira pembahasan yang bisa saya bahas dari latihan TH. Semoga ini bisa bermanfaat untuk TH di hari Rabu nanti ya. Nanti boleh dilihat, diulang-ulang lagi. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan ke Bapak. Terima kasih, selamat pagi.